Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai reksadana dan produk derivatif. Adapun anggota kelompok yang pertama ada Sakti Muhammad A dengan NIM 2021 12090. Selanjutnya ada Silvi Laila Nur Azizah dengan NIM 2022 12130. Selanjutnya ada Ristiana Amanda dengan NIM 2022 12136. Selanjutnya ada Adina Asyatur Rahmah dengan NIM 2022 12159. Dan yang terakhir ada Delia Rahmah Dani Nur dengan NIM 2022 12167. Yang pertama ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ini mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27. Selanjutnya ada keuntungan dan risiko. Yang pertama ada keuntungan. Keuntungan ada beberapa. Yang pertama adalah pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diverifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Dan yang kedua ada reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Dan yang ketiga efisiensi waktu. Dan yang keempat transparan. Dan yang terakhir ada likuiditas. Slide selanjutnya yang kedua ada risiko. Risiko di sini terdiri dari 5. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang kedua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko wan prestasi. Yang keempat, risiko kredit. Yang kelima, risiko berkurangnya nilai tukar mata uang. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market funds. Yang kedua reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Yang ketiga reksadana saham atau equity funds. Yang keempat reksadana campuran atau discretionary funds. Yang kelima reksadana terproteksi. Yang keenam reksadana pinjaman. Yang ketujuh reksadana indeks. Melanjutkan slide selanjutnya yaitu reksadana dibedakan dari portofolio investasinya. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifnya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifnya dalam bentuk efek. Jenis produk derivatif yang umum digunakan. Pertama forward contract, 2 future contract, 3 option contract, dan yang ketiga swap. Yang keempat swap. Forward contract yaitu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga jumlah dan tanggal penyerahan yang sudah disetujui. Forward contract bisa dikatakan selesai apabila komoditas atau valuta asing diserahkan secara fisik atau penyerahan secara neto. 2 future contract yaitu sama dengan forward contract, tetapi perbedaannya yaitu dengan forward contract adalah kontrak berjangka diperdagangkan secara teratur di bursa berjangka, yaitu tempat dilakukannya transaksi kontrak future. Yang ketiga option contract yaitu
instrumen derivatif yang sering digunakan untuk berlindung dari resiko atau nilai atau hedging. Di option kontrak terdapat dua jenis opsi, yaitu opsi jual dan opsi beli. Opsi jual atau push option adalah memberikan hak kontrak kepada pemiliknya untuk menjual suatu aset tertentu. Sedangkan opsi beli atau call option yaitu memberikan hak kontrak pada pemiliknya untuk membeli sesuatu aset tertentu. Dan yang terakhir yaitu swap. Swap yaitu kontrak untuk saling menukar arus kas dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara terus-menerus. Contoh transaksi swap yang biasa dilakukan seperti interest rate swap. Interest rate swap dikatakan dengan nilai atau harga apapun yang cenderung fluktuatif. Fungsi dari swap tersebut lazimnya sebagai pelindung perusahaan dalam menghadapi fluktuasi suku bunga. Swap umumnya dapat dinegosiasikan secara langsung oleh kedua belah pihak pemilik kontrak atau lebih. Slide selanjutnya yaitu penilaian produk derivatif. Penilaian produk derivatif lebih kompleks daripada reksadana karena melibatkan banyak faktor, termasuk harga aset dasar, volatilitas, waktu hingga jatuh tempo, dan suku bunga. Model penilaian yang umum digunakan meliputi pertama model Black-Scholes dan model binomial dan trinomial. Model Black Risiko produk derivatif. Produk derivatif memiliki risiko yang tinggi karena leverage dan volatilitas. Investor belum memahami risiko ini sebelum berinvestasi memerlukan keahlian dan pengalaman yang memadai. Derivatif juga membawa risiko yang signifikan. Contoh risiko pasar, fluktuasi harga aset dasar dapat menyebabkan kerugian besar, misalnya jika harga komoditas turun tajam, kontrak futures yang mengharapkan kenaikan harga akan merugi. Untuk slide selanjutnya, kesimpulan, reksadana dan produk derivatif adalah instrumen yang berbeda dengan karakteristik, risiko, dan metode penilaian yang berbeda. Reksadana menawarkan diverifikasi dan kemudahan akses, sedangkan produk derivatif menawarkan potensi keuntungan dan kerugian yang lebih besar. Penilaian yang tepat dan interpretasi hasil yang akurat sangat penting untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Penting untuk memahami profil risiko masing-masing instrumen dan memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan investasi dan toleransi risiko investor. Untuk slide selanjutnya, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Terima kasih.